Santa Gema Galgani Ketapang kembali menjumpai Anda kalian dengan renungan yang saya ambil dari bacaan misa hari Sabtu tanggal 27 Juni, pekan biasa yang ke-12. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ratapan bab 2 ayat 2 ayat 10 sampai ayat 14, ayat 18 sampai ayat 19. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai ayat 17. Apa kabar Anda kalian semua? Saya berharap Anda semua sehat walafiat, segar bugar, dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Saya berdoa agar Anda sehat bersama keluarga, dihindarkan dari wabah corona, namun tetap jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Percayalah kepada Tuhan dan berdoalah supaya kita tetap dijaganya dari berbagai bahaya. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kafarnaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakan." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya berdiri di depan Tugu Yesus Pohon Kehidupan. Tugu ini berdiri di samping kiri gereja katedral dan persis di depan pendopo Tan Aha. Tugu Yesus Pohon Kehidupan mau menceritakan bahwa Yesus itu adalah kehidupan bagi orang Dayak yang berkat pewartaan Injil percaya mereka dibebaskan dari berbagai hal, terutama dari kepercayaan tradisional. Di atas patung Yesus ini ada pohon ulin yang diukir oleh Petrus Canisius, orang Dayak asli Ketapang berasal dari kampung Balai Semandang. Ukiran ini menceritakan tentang kehidupan orang Dayak bagian paling bawah, menceritakan harmonisasi manusia Dayak dengan sesamanya dan manusia Dayak dengan alam. Bagian di tengah, orang Dayak yang sudah mengerti berkomunikasi dengan orang luar, dengan kampung lain, yang memiliki kebutuhan, yang memiliki hawa nafsu, akhirnya merusak alam, saling membunuh dengan ngayau, saling mencederai sesamanya. Akhirnya terjadilah penderitaan, kegersangan, kebakaran hutan, dan berbagai kesulitan hidup lainnya. Bagian paling atas ada 4 malaikat Allah yang memegang erat-erat bola bumi dalam bentuk emas. Artinya begini, Tuhan meminta kepada orang Dayak agar menjaga bumi Kalimantan ini dari segala kerusakan dan menjaga segala isinya supaya tidak menjadi lebih hancur dan mengakibatkan manusia menderita. Bacaan Injil hari ini kita mendengar ada 3 kejadian mukjizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, perwira bangsa Romawi dengan rendah hati dia minta kesediaan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Apa yang paling istimewa dalam diri perwira ini? Yang pertama, sebagai serdadu Romawi, wajar kalau dia sombong, dia tinggi hati, dia tidak mau merendahkan diri. Tetapi berhadapan dengan Yesus, dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku tidak pantas menerima Engkau di dalam rumahku, tetapi bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh." Yang kedua, dia peduli dengan hambanya yang tidak sebangsa. Hamba adalah golongan yang paling rendah. Kejadian kedua, mukjizat Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang terbaring tidak berdaya dan terikat dengan tempat tidurnya. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Dia hanya berkata, setan-setan itu tunduk. Saudara-saudari yang terkasih, dalam khotbah di bukit, Yesus jelas memberikan pendasaran hidup bagaimana cara mengikutinya. Maka saudara-saudari, mari kita baca dan kita renungkan pengajaran Yesus sebagai dasar kehidupan untuk mengikuti Dia. Dalam Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Tuhan memberkati. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan sakit dan penyakit. Maka sembuhkanlah kami yang berdosa ini. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian, Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja,
Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Salam.